Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Robani dengan NIM 2020 10 11 03 11 328. Kali ini saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kelas E, akan menjelaskan tentang Strafbarvet atau yang dikenal juga dengan tindak pidana. Yang pertama adalah tentang pengertian tindak pidana. Strafbarvet terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu straf, yang kedua adalah bar, yang ketiga adalah vet. Dari kata straf itu artinya pidana, dari kata bar itu artinya boleh atau dapat, yang terakhir adalah vet yang artinya adalah tindakan, peristiwa, atau pelanggaran, atau perbuatan. Jadi dapat kita kesimpulan, secara istilah, strafbarvet adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Oke. Itu adalah pengertian secara bahasa dan secara istilah. Alangkah baiknya jika kita mengambil juga pengertian dari ahli. Ahli yang diambil di sini menjadi rujukan adalah Simons, di mana dia memberikan pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Dari pengertian Simon terdapat hal yang digarisbawahi. Yang pertama adalah bahwasanya tindakan ini adalah suatu perbuatan manusia. Yang kedua bertentangan dengan hukum. Yang ketiga diancam dengan pidana. Yang selanjutnya adalah orang yang dapat bertanggung jawab. Selanjutnya dapat dipersalahkan pada si pembuat. Oke. Selanjutnya kita akan melihat strafbarvet atau tindak pidana dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang monistis dan sudut pandang dualistis. Dua sudut pandang ini adalah sudut pandang yang terkenal, yang dimana perbedaannya adalah tentang bagaimana dia menggabungkan antara pertanggungjawaban dan perbuatan. Ada yang menggabungkan, ada yang tidak. Tindakan monistis dia itu menggabungkan tindakan perbuatan dan pertanggungjawaban, sedangkan dualistis itu memisahkan antara tindakan perbuatan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang ditulis di slide ini, monistis adalah dia menggabungkan adalah perbuatan yang dilarang atau criminal act dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang dikenal dengan criminal responsibility. Berbeda dengan dualistis yang dia hanya perbuatan yang dilarang atau criminal act. Jadi monistis dia baru akan disebut sebagai strafbarvet setelah dia memenuhi ada tindakan yang ada perbuatan dan ada tanggung jawab, baru disebut sebagai strafbarvet. Berbeda dengan dualistis yang hanya cukup criminal act atau perbuatan yang dilarang. Yang selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana di sini juga dibagi dua, yaitu secara monistis dan secara dualistis. Nah, dari sini kita mengambil bahasan yang pertama adalah perbuatan manusia, berbuat atau tidak berbuat. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya ada perbuatan manusia secara pasif dan secara aktif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kegiatan membunuh. Ada membunuh secara pasif, ada membunuh secara aktif. Tindakan contoh membunuh secara pasif, contohnya adalah dengan tidak memberi makan seseorang, padahal yang memberi kewajibannya makan adalah kita. Contoh secara aktif ada tindakan membunuh seperti menusuk memakai pisau, ataupun dan lain-lain. Artinya ada tindakan aksi di sana sehingga membuat akibat. Yang kedua adalah jelas diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, terus oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan. Di sini ada 5. Berbeda dengan dualistis, di sini sebelumnya kalau kita lihat dari monistis, Simon ini sendiri dari sini dia membagi kembali dari 5 ini menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Jadi kalau unsur objektif itu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari pertama adalah sifat melanggar hukum, yang kedua kualitas dari si pelaku, yang ketiga kausalitas,
Dan selanjutnya adalah unsur subjektif. Unsur subjektif itu adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, yang termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari kesengajaan ataupun tidak kesengajaan, atau yang kita kenal dengan dolus atau culpa. Yang kedua adalah maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga adalah macam-macam maksud, seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Yang keempat adalah merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Yang kelima adalah perasaan takut, seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Nah, di sini ada unsur objektif dan unsur subjektif. Dari pandangan monistis, kedua unsur tersebut harus ada agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau dikatakan sebagai strafbarfit. Berbeda dengan dualistis yang hanya cukup memenuhi unsur dari unsur-unsur objektif saja. Jadi dengan memenuhi unsur objektif, dia sudah bisa dikatakan sebagai strafbarfit atau tindak pidana. Seperti itu. Jadi dualistis tidak peduli dia mau orang gila ataupun tidak. Jadi jika dia melakukan hal-hal objektif yang memenuhi unsur-unsur objektif, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis penggolongan tindak pidana menurut doktrin. Jadi ada 9 di sini jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggar merupakan dua hal yang berbeda. Jadi ada kejahatan yang belum tentu pelanggaran, ataupun pelanggaran yang belum tentu kejahatan. Contohnya seperti apa? Contohnya banyak tindakan di masyarakat yang tidak diatur, tapi dia tidak diatur di undang-undang, tapi dia malah merugikan masyarakat lainnya. Nah, contohnya ada lagi dari pelanggaran yang bukan kejahatan. Contohnya adalah seperti tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm itu bukan merupakan suatu kejahatan, tapi merupakan suatu pelanggaran. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tindak pidana formil dan tindak pidana material. Apa perbedaan dari kedua tindak pidana ini? Tindak pidana formil adalah larangan daripada perilakunya, sedangkan tindak pidana material adalah larangan pada akibatnya. Contoh dari tindak pidana formil adalah ketika dia melakukan penusukan, tidak peduli mau dia mati ataupun tidak. Kalau dia melakukan penusukan, dia sudah bisa dikatakan sebagai tindak pidana formil, karena perilakunya adalah perilaku yang dilarang. Berbeda jika dia sudah meninggal, akan masuk ke dalam tindak pidana material karena dia mengakibatkan hal yang dilarang, yaitu pembunuhan. Makanya dia akan masuk dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Seperti itu. Yang kedua ada tindak pidana delik omissionis dan delik komisionis per omissionis commissa. Apa ini delik omissionis? Jadi delik omissionis adalah tindak pidana pasif. Berbeda dengan delik komisionis per omissionis commissa yang merupakan tindak pidana aktif. Ini dilihat dari tindak perilakunya. Jika dia membunuh seseorang, seperti yang saya katakan di awal, dia membunuh seseorang tanpa memberi makan, ini merupakan masuk ke delik omissionis. Berbeda dengan delik komisionis per omissionis commissa yang dia melakukan tindakan aktif seperti menusuk ke badan, menggunakan pisau ditusukkan ke badan. Ini merupakan contoh delik komisionis per omissionis commissa karena dia melakukan tindakan aktif, yaitu penusukan. Yang nomor 4 adalah delik dolus atau pidana sengaja dan delik culpa atau yang dikenal dengan pidana tidak sengaja. Jadi dari delik dolus ini merupakan pandangan dilihat dari segi subjektivitasnya, bagaimana dia melakukan, apakah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kalau dia dilakukan secara sengaja, dia akan masuk ke dalam tindak pidana dolus, delik dolus. Ataupun jika tidak sengaja, maka akan dimasukkan ke dalam delik culpa.
Yang selanjutnya ada delik pidana atau tindak pidana atau delik tunggal dan delik berganda. Yang selanjutnya adalah tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Dari sini sudah jelas sekali bahwasanya tindak pidana aduan adalah sesuatu yang diadukan dan tindak pidana bukan aduan adalah sesuatu yang tidak diadukan. Ada banyak contohnya seperti jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dia mengadu, maka bisa dikatakan sebagai tindak pidana aduan. Contoh yang dari tindak pidana bukan aduan itu seperti adalah saat saat razia dilakukan, dia melanggar, maka dia ketahuan melanggar, maka ini merupakan tindak pidana bukan aduan karena ini inisiatif dari lembaga pemerintah itu sendiri untuk menangkapnya. Yang selanjutnya adalah tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus, sudah jelas. Yang 8 adalah atas tindak pidana aduan dan tindak pidana ini yang tadi, maaf. Yang 9 adalah tindak pidana biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana yang dikualifikasikan. Oke, itu. Tindak pidana pun dibagi dalam konsep rancangan KUHP baru, yaitu tindak pidana ringan, tindak pidana berat, tindak pidana sangat berat. Tindak pidana sangat ringan, tindak pidana ringan atau tindak pidana sangat ringan yaitu tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda ringan kategori 1 dan 2, misal 532 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. Yang kedua adalah tindak pidana berat. Tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun sampai dengan 7 tahun dan dialternatifkan dengan denda kategori 3 dan 4. Misalnya 281 KUHP. Yang terakhir adalah tindak pidana sangat berat. Tindak pidana sangat berat yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun di sini ya. Dan diancam dengan pidana yang lebih berat yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup, misalnya pembunuhan berencana. Oke, selanjutnya atau yang terakhir adalah tentang subjek hukum pidana. Ada dua, yaitu orang dan badan hukum atau korporasi. Jadi, kenapa orang? Karena pertama yang jelas ini berlaku dalam hukum positif Indonesia, yang berlaku dalam hukum pidana itu adalah KUHP. Dan di dalam KUHP itu sering sekali disebutkan barang siapa, yang artinya ini mengacu pada seseorang yang pada akhirnya kita mengetahui bahwasannya undang-undang tersebut diciptakan untuk person, untuk seseorang. Yang artinya dapat dikatakan bahwasannya subjek hukum adalah orang. Yang kedua adalah badan hukum korporasi. Walaupun kita mengetahui perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, direksi, manajemen, dan perwakilan, perlu kita ketahui kembali bahwasannya mereka melakukan atas nama korporasi. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, maka yang akan dikenakan denda bukan mereka yang melakukan kebijakan, bukan manajemennya, bukan pemimpinnya, tapi adalah korporasinya yang wajib membayar denda ataupun menerima sanksi adalah dari korporasinya. Dan sudah banyak undang-undang KUHP yang mengatakan, yang langsung menyebutkan bahwasannya langsung mengarah kepada korporasi. Maka oleh karena itu terdapat dua subjek hukum pidana. Yang pertama orang dan yang terakhir adalah badan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.